Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita pada kali ini akan melihat bagaimana ketika kita tidak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya takwa, ittaqullaha ta'ala, ya, bertakwalah kepada Allah, faqad fazal muttaqun. Benar-benar beruntung mereka yang selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Nah, takwa itu sendiri kan imtithal awamirihi wastinab nawahi, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Maka salah satu perintah Allah ini adalah kita harus melakukan ibadah, yaitu sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika seseorang itu tidak melakukan perintah Allah, dia menjauh dari perintahnya Allah, dia tidak mau melakukan apa yang telah diperintahkannya, apa yang telah dititahkannya, apa yang telah diwajibkannya, ia meninggalkan. Nah, termasuk ini tadi, sholat. Ini bagaimana kita dihukumi sebagai orang yang seperti apa, gitu kan. Maka ada beberapa ulama sebenarnya yang mengatakan bahwa ketika orang itu tidak melakukan sholat, ini memang ulama yang ekstrim. Bahkan di beberapa kitab termasuk Sulam At-Taufiq itu juga disebutkan orang yang meninggalkan sholat itu dia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Nah, ini kejam sekali ini. Karena apa? As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Karena sholat itu memang tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka dia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang menghancurkan hadamaddin, maka dia telah menghancurkan agamanya itu sendiri. Ibarat begini, para pendengar sahabat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya memiliki atau memegang HP saya ini, rukun Islam itu ada 5, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ketika 5 rukun iman ini, rukun Islam ini kita lakukan semuanya di dalam diri kita, ibarat HP ini adalah diri kita, maka coba pegang HP ini dengan 5 rukun Islam, maka dia akan terpegang dengan kuat sekali. Kalau haji bagi yang mampu, kita tidak mampu, tidak melakukan haji, tidak apa-apa. Kemudian zakat, misalkan kita tidak memiliki uang, maka itu masih bisa kita pegang diri kita ini. Kemudian puasa, bukan berarti kita tidak melakukan hal ini tidak apa-apa, tidak ya. Maksud saya, ini bahaya ketika kita meninggalkan sholat atau rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Gak melakukan puasa, mungkin ada halangan ketika kita tidak melakukan puasa itu. Tetapi rukun yang kedua ini, yakni rukun sholat ini, ketika kita tidak melakukan sholat, nah, diri kita akan jatuh, tidak akan bisa. Maka syahadat dan sholat ini menjadi kekuatan utuh di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beberapa ulama yang memang benar-benar memegang teguh dari prinsip bahwa as-sholatu imaduddin, mereka mengatakan juga orang yang meninggalkan sholat ini dihukumi sebagai orang-orang yang memang benar-benar kafir. Tetapi dia akan bisa masuk lagi, ya kan? Katanya kan, ya kalau kita kafir kan mudah, tinggal syahadat sudah masuk Islam lagi. Tapi tidak begitu pula kita harus menyatakan
Kalau kita melakukan nggak sholat, kita syahadat lagi, masuk Islam lagi, enggak. Karena itu termasuk orang-orang yang hatinya itu rusak. Orang yang yudhnibuna birojai taubah. Orang-orang yang suka melakukan dosa dan dia berharap, saya itu nanti bisa tobat, saya setelah ini bisa syahadat lagi. Nah itu orang-orang yang hatinya rusak. Maka kalau kita tidak melakukan sholat, maka kita cukup satu kali saja, kemudian kita taubat dengan taubatan nasuha. Kita bertobat untuk tidak mengulanginya lagi. Nah, jadi orang yang tidak meninggalkan sholat, yang kedua atau yang pertama tadi, itu ada yang menyebutkan bahwa memang dia itu benar-benar orang-orang yang dosa dan kafir. Tetapi yang kedua ini, orang yang tidak meninggalkan sholat, ada beberapa ulama juga mengatakan yang kedua, orang yang meninggalkan sholat itu dia mendapatkan dosa yang sangat besar, gitu ya. Jadi jangan dianggap bahwa ketika kita tidak melakukan sholat kemudian kita berdosa, setelah itu kita bertobat, dosa kita kemudian diampuni lagi sama Allah, hapus, selesai. Tidak ya, maka semuanya itu tetap akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas pasti. Maka katanya orang yang meninggal kemudian di dalam hatinya atau dia mengucapkan kalimat akhir, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati kemudian meninggal dunia, kok dia masih beragama Islam, dia masih tetap memegang la ilaha illallah, dia masuk surga. Lu memang benar, sahabat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang benar. Tetapi ibarat kita tuh besok kalau mau masuk surga, itu kita melakukan perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, di tengah-tengah perjalanan atau di sela-sela perjalanan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan malaikat para penjaga untuk memberhentikan. Ayo, kamu dulu pernah nggak sholat ya? Hukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, masukkan ke dalam neraka, kemudian dihidupkan lagi. Ya, ayo jalan lagi terus. Nah, sampai dari Jawa Tengah kan, dari Solo misalkan, sampai Seragen, cegat lagi oleh malaikat. Kamu tanggal segini, bulan ini, tahun ini, detik ini, kamu tidak melakukan sholat. Dihukum lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dibangunkan lagi, dihidupkan lagi, jalan lagi sampai Ngawi. Kamu pernah nyuri ya? Kamu pernah ini ya? Dihukum lagi sama Allah. Terus sampai dosanya itu habis, baru dia bisa masuk surga. Nah, maka para sahabat Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak boleh kita meremehkan sholat, itu tidak boleh ya, karena memang tadi di awal saya mengatakan imaduddin itu tiangnya agama. Kalau kita megang HP tadi tanpa sholat, lepas, hidup kita sudah nggak berarti apa-apa. Yang paling penting adalah, saya banyak bilang kepada siapapun, saya nggak mau tahu kehidupan siapapun, dan saya juga nggak mau ngurusi kehidupan siapapun. Tetapi yang terpenting, kehidupan yang kita lakukan itu, entah dihitung buruk atau baik oleh Allah, kita tetap harus melakukan sholat. Kenapa kok begitu? Karena apa? As-sholatu inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sejatinya kalau diri kita itu masih berintrospeksi, kita mengintrospeksi diri kita, dan diri kita itu masih termasuk golongan yang bukan orang baik, kita masih sering marah-marah, kita masih sering melakukan hal-hal yang atau melakukan maksiat, maka setidaknya sholat itu menjadi salah satu usaha kita, doa kita, supaya Allah memberikan kebebasan atau menghentikan perilaku-perilaku kita yang buruk. Nah, itu kita yakin saja.
Maka nggak ada para hadirin, pemirsa, pendengar, sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, nggak ada para ulama-ulama dulu itu ketika mencegah sebuah kemungkaran, dia dengan kemungkaran juga mencegah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran itu dengan hal yang tidak baik atau dengan sebuah kemungkaran itu tidak ada. Maka didoakan, dan yang penting mengajak untuk selalu melakukan sholat agar apa yang atau perbuatan buruk yang dia lakukan bisa selesai atau bisa dihentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan ketetapan hati kita untuk selalu istiqomah di dalam melakukan sholat, baik sholat wajib atau syukur-syukur bisa melakukan sholat sunnah. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang Kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.